Kita masuk ke menu diskusi utama Sapa Indonesia malam, saudara. Iran masih terus membalas serangan Amerika Serikat dan Israel dengan menembakkan rudal dan drone di gelombang ke-42 dalam operasi serangan True Promise 4. Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pecah pada akhir Februari lalu. Israel pun tidak tinggal diam. Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari waktu setempat telah membuat militer dan warga setempat berjaga mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Pemimpin tertinggi baru Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei menyampaikan pernyataan perdana usai menggantikan ayahnya yang tewas oleh serangan AS Israel. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pembawa berita atau pembaca berita televisi Iran, Mujtaba menyebut akan terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di negara Timur Tengah hingga pembalasan sepenuhnya tercapai. ثانیاً این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود، خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده شأن خاصی در این رسیدگی دارد. Sebelum Mujtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak takut dengan siapapun pemimpin yang terpilih di Iran. Ia memastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. That weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. Perang Amerika Serikat dibantu Israel terhadap Iran sudah berjalan 2 pekan. Kedua pihak bersikeras saling balas. Lalu sejauh mana Amerika Serikat dan Israel dan Iran bertahan? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana, dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak dengan Tifal di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Berbuka puasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini Bapak-bapak sekalian. Mas Faisal, saya mulai dengan Anda dulu karena disebutkan oleh Mujtaba Khamenei yang terakhir kali disampaikan kepada publik, walaupun ini disampaikan lewat perantara pembaca berita setempat, bahwa ia akan bersumpah membalaskan apa yang sudah dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Dan yang Anda tangkap sejauh ini pernyataannya, karena ini sifatnya adalah membalaskan dendam, level pembalasan dendam yang Anda baca dari Iran akan melakukan serangan balik kepada Amerika Serikat ini sampai sejauh mana nanti? Apa yang disampaikan pemimpin tertinggi baru Iran, Mujtaba Khamenei semalam itu menunjukkan, artinya mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan Garda Revolusi Islam Iran. Iran siap perang panjang melawan Amerika dengan Israel. Bahkan waktu itu dibilang siap untuk 6 bulan. Nah, kalau ditanya sampai mana nanti pembalasan itu, ya kalau memang bisa ya pasti Iran ingin bisa sampai Trump
terbunuh, membalas kematian itu. Iran ingin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bisa tewas, walaupun sempat beredar kabar, tapi itu hoax bahwa Netanyahu sudah terbunuh. Yang pasti, Iran yang sekarang sedang mengontrol perang. Semakin lama Amerika meladeni, Amerika bersama Israel meladeni perang, artinya Artinya itu akan menjadi kerugian bagi Amerika maupun Israel. Kita tahu harga minyak sudah naik lebih dari $100 per barrel setelah pernyataan Mujtaba bahwa penutupan Selat Hormuz akan terus berlangsung. Nah, kalau ditanya apa nanti yang skenario setelah perang ini sendiri, sejauh mana pembalasan dendam bagi rakyat Iran, itu adalah bagaimana mengusir Amerika dari Timur Tengah, yakni menutup Iran akan terus menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah sampai semua pangkalan itu tutup. Oke. Sampai pangkalan itu ditutup, cuman begini juga, karena kan kalau melihat reaksi dari Amerika Serikat sendiri, Presiden Donald Trump menyebutnya bahwa siapapun yang akan jadi pemimpin baru dia tidak akan terpengaruh, ya, tidak akan merasa terancam. Kalau begitu, menurut Anda pernyataan dari Mujtaba Khamenei ini sudah level yang serius, atau ya karena memang ada perbedaan sikap saja dari Amerika Serikat, makanya seperti itu? Saya kira itu level yang serius, karena ini perbedaannya antara Mujtaba dengan Trump maupun Netanyahu. Mujtaba menyatakan hal itu karena dia didukung oleh masyarakat. Sedangkan Amerika berdasarkan survei, ada 3 survei yang sudah dilakukan oleh Quinnipiac, terus oleh Fox dan CNN, itu rata-rata lebih dari setengah, sekitar 53% rakyat Amerika tidak setuju perang. Di Israel pun juga sudah berdemonstrasi menentang perang dihentikan. Apalagi ini faktor minyak yang akan terus naik, dan itu akan mempengaruhi, akan menekan masyarakat di Amerika maupun Israel untuk agar perang segera dihentikan. Oke. Prof. Hik, kalau Anda menganalisis pernyataan dari Mujtaba Khamenei ini lalu dikaitkan dengan respons Donald Trump yang tampaknya biasa-biasa saja, siapapun pemimpin baru Iran pengganti Ayatollah Ali Khamenei ini, Anda menilai pernyataan Mujtaba ini sebuah ancaman serius atau kebalikannya? Ya, ini kalau kita bicara perang, ada psikologi perang, dan ini yang dijalankan oleh kedua beliau, karena kalau dari Mujtaba ingin mengatakan kepada Trump dan negara-negara di sekitar, terutama negara-negara Teluk, bahwa beliau ingin dengan tegas mengatakan bahwa ada resistensi dan kemudian memanfaatkan Selat Hormuz untuk tetap ditutup, karena itu akan membuat negara-negara Teluk tidak bisa menjual minyaknya, bahkan terdampak pada dunia, dengan harapan bahwa itu nanti akan membuat dunia menyalahkan Trump dan Israel karena memulai perang ini. Dan kemudian di situ juga ada semacam kata-kata tanda kutip, ya, balas dendam. Baik balas dendam terhadap Ali Khamenei maupun juga keluarganya, dan juga sebenarnya kemarahan yang dianggap sebagai suatu tindakan kriminal terhadap anak-anak kecil yang sekolahnya ditarget oleh Amerika Serikat. Dan ini yang membuat Mujtaba mengatakan bahwa kita tidak akan seolah-olah menurunkan eskalasi perang. Nah, tetapi secara psikologis Trump ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada artinya bagi dia. Dia tetap ingin mengatakan bahwa kalau rezim yang ada mau bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat terbuka. Dan kemudian juga menyampaikan bahwa bagi rakyat Iran ini saatnya untuk mereka mengambil alih kekuasaan. Jadi seolah-olah Trump ingin mendorong publik di Iran ataupun pejabat, termasuk juga mungkin anggota Garda Revolusi, untuk segera mengambil alih kekuasaan, dan dia akan janjikan imunitas. Oke, tapi kalau kita ambil pernyataan dari Mujtaba juga yang menyebut Iran sebetulnya tetap ingin bersahabat, tapi negara-negara di Teluk Arab harus menutup pangkalan militer Amerika Serikat di sana, Prof. Hik. Menurut Anda negara-negara Teluk akan menuruti itu? Ya, ini bergantung pada negara-negara Teluk tentunya. Mereka pun punya kedaulatan, tetapi Mujtaba merasa bahwa instabilitas
dari Timur Tengah itu salah satunya adalah karena negara-negara Teluk memfasilitasi pangkalan militer Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa Iran merasa diserang tidak hanya dari Israel atau dari kapal induk Amerika Serikat yang ada di perairan di sana di Timur Tengah, tetapi juga dari pangkalan-pangkalan militer dari Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk. Dan Iran sudah menunjukkan bahwa serangan-serangan ke pangkalan Amerika Serikat di negara Teluk ini bisa berdampak pada negara-negara tersebut. Negara-negara yang katakanlah gedung-gedung yang seharusnya tidak diserang itu menjadi diserang. Demikian juga dengan hal-hal yang sebenarnya secara hukum perang tidak seharusnya dilakukan penyerangan, itu tetap dilakukan serangan seperti itu. Mas Faisal, ditambah lagi kalau kita lihat faktanya, tidak hanya pangkalan militer AS yang dijadikan target, tapi kilang minyak juga ikut jadi sasarannya Iran di negara Teluk ini. Kalau dikaitkan dengan pernyataan Mujtaba agar negara Teluk ini tidak perlu lagi putus hubungan lah kasarnya dengan Amerika Serikat, ini mungkin nggak terjadi? Ya, kalau kita lihat dari 6 negara Arab Teluk itu kan semua negara kerajaan, dan mereka sangat mengandalkan selama ini pertahanan keamanan negaranya pada persenjataan Amerika. Makanya mereka mengizinkan Amerika membuka pangkalan militer di negara mereka. Terus juga bukan hanya untuk sistem pertahanan negara mereka, tapi juga untuk keberlangsungan rezim mereka. Ini yang sekarang sedang terjadi di Bahrain. Bahrain yang sangat mungkin terjadi revolusi, artinya people power di sana, ya karena memang mayoritas rakyatnya yang Syiah mendukung apa yang sedang dilakukan Iran terhadap semua pangkalan militer Amerika di Bahrain. Bahkan termasuk kilang Bahrain pun juga ikut diserang. Nah, sudah terjadi demonstrasi, sudah terjadi seruan dari pimpinan masyarakat Syiah di sana untuk ini saatnya rakyat Bahrain untuk melakukan revolusi, artinya melanjutkan apa revolusi Arab yang sempat tertunda. Tapi pemerintah Bahrain sudah memesan pasukan Yordania untuk menumpas demonstran anti rezim ini. Kalau sejauh ini di Arab Saudi, di Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait ataupun Oman, situasinya masih cenderung stabil. Belum ada perlawanan dari rakyat sebagai bentuk protes karena keberadaan pangkalan militer Amerika di negara mereka ternyata membuat mereka terdampak oleh perang Iran melawan Amerika maupun Israel dalam konteks ekonomi, sosial maupun keamanan. Sehingga sederhananya Mas, persentase kemungkinan negara Teluk ini tidak akan berhubungan lagi dengan AS ditambah dengan ada pernyataan Mujtaba itu berapa besar kira-kira? Tergantung, artinya begini. Kalau misalkan rezim ini tetap bertahan, karena rezim Mullah sejak 1979 itu kan anti-Zionis, otomatis anti-Amerika. Kemungkinan besar perang seperti ini akan terus terjadi. Selama rezim anti-Zionis ini tetap bertahan di Iran, artinya mereka akan menjadi musuh bersama Amerika dan Israel. Karena persoalannya bukan nuklir, persoalannya adalah Iran mendanai, mempersenjatai, dan mendukung semua milisi, semua kelompok pejuang yang menghadapi Israel seperti Hamas dan Jihad Islam di Gaza dan juga Hizbullah di Lebanon Selatan. Saya kira itu memang harus dipertimbangkan. Artinya kalau menurut saya para pemimpin Arab itu harus mulai mendiversifikasi, jangan hanya mengandalkan Amerika semata. Karena ya juga banyak sumber-sumber persenjataan, dukungan persenjataan ya misalkan dari Rusia atau Cina ataupun negara Eropa lainnya. Prof Hik, kalau Anda melihat pernyataan Mujtaba ini kemudian respons dari Trump, sesungguhnya posisi yang memainkan kendali perang ini dominan ke arah Iran atau sebetulnya AS juga lagi mainkan peran posisinya akhirnya jadi imbang atau gimana nih membaca itu? Yang pasti adalah Iran ini kan pihak yang diserang baik oleh Israel maupun Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya serangan itu terus dilakukan ke Iran, maka perang akan terus berlanjut karena Iran akan membalas serangan itu. Kecuali kalau misalnya Iran memang sudah dalam posisi tidak memiliki rudal-rudal atau drones dan lain sebagainya, sehingga melemahkan militer mereka, lemahnya militer mereka itu yang membuat Amerika Serikat akan menghentikan, atau Amerika Serikat yang akan menghentikan tapi dalam situasi tanda kutip ya, Amerika Serikat akan kalah di dalam perang ini. Nah ini sekarang yang saya belum tahu formulasi untuk soft landing katakanlah
kalau antara Iran dengan Amerika Serikat ini harus keluar dari perang ini, itu seperti apa? Karena kalau saya lihat dari pernyataan dari Mujtaba dan kemudian juga Trump, ini sama-sama mereka call-nya tinggi, ya. Trump menginginkan agar terjadinya pergantian kepemimpinan, sementara Mujtaba menginginkan agar penghentian serangan, lalu kemudian ditambah juga negara-negara Teluk tidak memfasilitasi pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya adalah formulasi di tengahnya ini seperti apa? Kalau misalnya katakanlah sampai pada satu titik katakanlah perang harus disudahi atau ada gencatan senjata, itu seperti apa? Memang yang paling ideal adalah kalau Amerika Serikat, Trump mengatakan bahwa kita menang, walaupun dia tidak menang, lalu segera menghentikan serangan itu. Dan kemudian membiarkan situasi untuk mengambang, dan kemudian ya kita tahu akhirnya Iran lah yang menang. Baik. Saya ambil contoh ketika Amerika Serikat menyerang Vietnam, ya kan? Pada waktu itu banyak pasukan Amerika Serikat yang harus keluar dari Vietnam, tapi tidak ada pernyataan bahwa kami kalah perang dan kemudian pasukan kami harus diadili dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu. Terus kemudian hubungan diplomatik memang merenggang, tidak ada, tapi kemudian setelah sekian lama baru ada hubungan diplomatik. Nah, ini yang kita harus lihat ke depan formulanya seperti apa. Akankah alat tawarnya ini salah satunya berkaitan dengan posisi Selat Hormuz yang pertaruhannya masalah perdagangan, pertambangan kita, minyak kita juga akan perlintasannya lewat sana? Apakah itu akan jadi alat tawar yang bisa memberikan ruang negosiasi untuk kedua belah pihak? Jawabnya nanti, kita akan jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi, Prof. Hik, disebutkan oleh Mojtaba Khamenei kekuatan Selat Hormuz dijadikan sebagai alat tawar di sini. Dengan efek dari penutupan Selat Hormuz, banyak dampaknya, efek ekonominya, skalanya sudah skala global, tak terkecuali kita ikut terkena dampaknya di situ. Kalau kemudian betul disebut ini akan jadi alat tawar, ini bakal gimana kelanjutannya nanti? Apakah ini betul-betul memungkinkan meredam eskalasi atau ya ego-egoan juga dua-dua pihak ini nanti? Ya, yang pasti pada saat sekarang ini ada egonya ya, karena saya lihat Iran menutup dan kemudian juga melakukan serangan ke tanker-tanker yang mungkin diminta untuk berhenti, tapi dia tidak melakukan tidak menghentikan. Meskipun ada juga tanker-tanker yang bisa lolos ya atas persetujuan dari otoritas di Iran. Nah, tapi ini memang jadi daya tekan. Di samping serangan-serangan Iran ke Israel maupun ke pangkalan militer Amerika Serikat dan kapal induk Amerika Serikat. Jadi daya tekan ini diharapkan bahwa dunia akan merasakan akibatnya, tadi dikatakan, termasuk kita di Indonesia. Nah, sementara dari Presiden Trump, dia membuat pernyataan-pernyataan yang membuat harga minyak jadi turun. Misalnya saja pada waktu Trump mengatakan bahwa perang ini akan segera selesai. Dari pernyataan itu yang membuat kemudian harga minyak turun. Tapi kembali lagi, ini kan tarik-tarikan ya, supaya sebenarnya bukan Selat Hormuznya yang sangat penting, tetapi suplai minyak ini yang sangat penting dan harga minyak yang kalau tidak dibuka Selat Hormuz ini banyak negara akan berdampak dan membuat harga minyak mahal, dan harapannya adalah ya dunia akan mengatakan bahwa memang yang harus difokuskan itu adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat harus menghentikan serangan sehingga Selat Hormuz bisa dibuka dan perekonomian dunia akan normal seperti semula, seperti itu. Atau harus ada keterlibatan dari negara Teluk juga untuk bisa meredam ini, karena pertaruhannya yaitu tadi masalah ekonomi dan aset dari Selat Hormuz ini kan prospeknya cukup kuat untuk ekonomi secara global, Prof. Ya, tapi kalau menurut saya negara Teluk tidak akan punya daya tawar ya terhadap Iran, karena mereka ya tentunya dalam posisi yang tidak bisa banyak berbuat, karena
jangan sampai juga posisi mereka itu dianggap keberpihakan mereka kepada Amerika Serikat. Sekarang ini kan keberpihakan dalam konteks menyediakan pangkalan militer, dan pangkalan itu digunakan untuk menyerang Iran, begitu ya, sehingga Iran melakukan serangan-serangan balasan. Nah, ini yang menurut saya negara-negara Teluk tidak akan mengatakan, tapi justru negara Teluk minta kepada Amerika Serikat untuk segera ya selesaikan perang ini, atau cari formula tertentu di mana Amerika Serikat secara perlahan-lahan akan mengurangi serangan dan kemudian meredakan peperangan ini, deeskalasi, dan kemudian Iran akan bersedia untuk membuka Selat Hormuz, tidak menjaga Selat Hormuz seperti sekarang ini. Mas Faisal, ekspektasi Anda kalau kemudian disebutkan oleh Mujtaba Selat Hormuz ini akan jadi alat tawarnya, bakal sejauh mana itu akan berjalan? Ya, sejauh ini penutupan itu sangat efektif sampai Badan Energi Internasional IEA menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam perang Iran sekarang ketika Selat Hormuz ditutup itu suplai minyak kekurangan suplai minyak itu sangat besar ketimbang ketika perang Teluk pertama, ketika perang Iran-Irak, kemudian ketika perang tahun lalu itu tiap hari itu sekitar 20 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Dan kalau semakin lama ditutup, arti itu akan menjadi tekanan bagi Trump. Itu akan menjadi tekanan bagi Netanyahu dari masyarakatnya sendiri, dari berbagai negara, terutama negara-negara Eropa yang menjadi sekutunya. Karena harga minyak naik, harga gas juga naik, itu akan sangat berpengaruh dan mereka pasti akan menekan Trump untuk segera menghentikan perang ini. Artinya begini, artinya apa yang disampaikan Mujtaba ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iranlah yang mengontrol perang ini. Kalau Iran terus menutup Selat Hormuz, artinya Trump harus menyerah. Kalau tidak, ya harga minyak di dalam negeri Trump sendiri, di Amerika sendiri akan naik. Oke. Sehingga mereka yang mengklaim mereka lah yang jadi penentu perang ini akan berakhir kapan, itu sudah tergambar dari apa yang sudah kita simak sekarang dari pernyataan Mujtaba. Ya, memang benar. Jadi kita lihat Mujtaba lah sekarang yang menentukan. Mujtaba akan memaksa Trump maupun Netanyahu untuk menyerah. Dan ini akan menaikkan, ini kan perang ini sekaligus menaikkan pamor Iran di dunia internasional. Selama ini Amerika sebagai pelanggar hukum internasional. Sebelum perang ini terjadi, menculik kepala negara lain, yaitu Presiden Venezuela. Kemudian menghasut. Israel juga melakukan genosida. Sudah dinyatakan Netanyahu sebagai Perdana Menteri penjahat perang dan tidak pernah mendapat sanksi. Nah, Iran sekarang muncul sebagai negara satu-satunya yang memberikan sanksi militer dalam bentuk serangan terhadap pangkalan dan kepentingan Amerika di Timur Tengah dan juga terhadap Israel. Oke. Dan seberapa yakin Anda bahwa negara Teluk ini akan bicara ke AS untuk menyudahi ini dan harus disegera masuk dalam level damai begitu, negosiasi, mediasi atau apapun itu namanya? Saya kira kalau memang para pemimpin negara Arab Teluk tadi, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, UEA, Qatar, dan Oman serius ingin menghentikan serang, mereka bisa mengancam untuk mencabut investasi mereka dari Amerika ataupun dari Eropa. Karena yang saya tahu ketika Kongres mengesahkan undang-undang yang membolehkan Amerika mengadili warga negara asing terlibat terorisme di Amerika, ini menyasar undang-undang ini dalam konteks serangan 11 September 2001. Itu Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adil Al-Jubair, menyatakan kalau memang undang-undang itu berlaku buat warga Arab, karena kan dalam serangan 11 September ada beberapa warga negara Arab, kalau nggak salah 19 sebagai pembajak pesawat yang menabrakkan ke menara World Trade Center di New York. Itu Adil Al-Jubair mengancam Saudi akan mengeluarkan semua investasinya di Amerika senilai 750 miliar dolar. Artinya ancaman ini akan sangat efektif kalau memang para pemimpin Arab serius ingin memenuhi apa yang diinginkan Iran agar perang berhenti, agar keberadaan Amerika di Timur Tengah melalui pangkalan militernya tidak ada lagi di sana. Prof Fik, sejauh mana kemudian Anda menganalisis kemungkinan salah satu atau dua belah pihak menyatakan bahwa merasa cukup menyerah dengan perang yang berkepanjangan ini dan akhirnya ya udah selesai, jadi nggak akan tiba-tiba langsung sudah saja perang ini? Oke, gini, yang pertama adalah kalau saya melihat kalau Amerika Serikat menyerah, itu indikasinya adalah dia menghentikan serangan. Karena bagi Iran yang penting adalah
Amerika Serikat dan Iran, Amerika Serikat dengan Israel menghentikan serangan. Memang dalam pidatonya Mojtaba untuk pertama kali menyebutkan bahwa negara-negara Teluk itu harus tidak lagi memfasilitasi pangkalan militer Amerika. Tapi menurut saya yang paling penting adalah Amerika Serikat tidak melakukan serangan. Sementara bagi Amerika Serikat menang itu sekarang ini posisinya adalah harus ada pergantian pemerintahan. Bukan seperti yang dikendaki oleh Israel, pergantian dari sistem mullah ke monarki, tetapi siapapun yang menggantikan Mujtaba, katakanlah kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap Mujtaba, itu adalah mereka yang mau tunduk dengan apa yang dikendaki oleh Amerika Serikat. Nah, jadi ini yang kita harus lihat nantinya seperti apa, ya. Kalau sekarang misalnya Amerika Serikat, tadi Pak Faisal sudah menyatakan bahwa approval rating Trump terkait dengan perang ini kan justru tidak bagus. Lalu kemudian ekonomi Amerika Serikat terganggu dengan adanya perang ini, dan kemudian banyak tekanan dari dunia untuk meminta Trump menyelesaikan perang ini, bahkan juga demo-demo dari masyarakat dunia yang menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat dan Israel ini melakukan serangan ini tidak punya dasar menurut hukum internasional. Ini yang akan menekan Trump untuk dia harus cari jalan keluar yang terbaik apa. Mungkin saja dia akan menggunakan mediator untuk meminta supaya seolah-olah ada mediator yang karena mediator itu kemudian Amerika Serikat sudah tidak lagi melakukan serangan. Jadi di sini kemudian pentingnya mediator. Nah, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan di awal-awal bahwa beliau ingin menjadi mediator. Tapi dalam posisi sebenarnya Amerika Serikat sudah tidak kuat lagi dalam menyerang dan dia harus menyelamatkan mukanya. Oke. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, Mas Faisal, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.